Oke, baik. Nama saya Ami Bawazi. NIM saya E111241062. Kali ini saya akan membahas tentang negara Kuba. Oke, tentang negara Kuba ya. Untuk yang pertanyaan pertama, doktrin apa sih yang dimiliki di kemiliteran negara Kuba? Jadi untuk negara Kuba itu dia mengkombinasikan antara doktrin perang rakyat yang bersifat lebih defensif ya, dan doktrin perang yang bersifat ofensif, uh, yang ada bumbu-bumbu Uni Sovietnya. Jadi Kuba ini menggunakan strategi perang rakyat yang memperlibatkan seluruh warga negaranya. Ya, jadi dalam dalam konteks ini adalah semua warga negara. Itu dalam yang perang rakyat ya. Jadi tugas rakyat itu membantu mempertahankan itu dan membuat invasi musuh itu sangat mahal dan menjadi lebih sulit. Tapi di samping itu Kuba juga mengadopsi sebuah prinsip militer Uni Soviet ya, seperti kemampuan ofensif untuk seperti melakukan kayak serangan proaktif gitu, dan doktrin ini juga didukung gitu oleh sistem yang ada di Kuba, yaitu wajib militer ya dan milisi rakyatnya. Oke, next, yang memastikan itu untuk kesiapan total dalam menghadapi ancaman dari luar gitu. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua adalah untuk pertanyaan yang kedua adalah fungsi militer atau military and civic mission dalam 5 tahun terakhir di negara Kuba ya. Jadi military mission di negara Kuba itu untuk menjaga kesiapan yang tinggi ya buat menghadapi ancaman dari eksternal lewat itu ada training rutinnya, yaitu modernisasi buat persenjataan dan juga memperkuat integrasi militer mereka ya dengan masyarakat itu lewat struktur milisi militer rakyat. Dan Kuba juga menjaga keamanan di udara ya dan juga laut, nggak hanya di darat saja. Nah, untuk yang kedua adalah civic mission military Kuba. Jadi ini berperan aktif dalam kegiatan sosial ya, kayak bantuan saat bencana alam gitu, pembangunan seperti dasar-dasar gitu. Dan yang paling banyak di Kuba adalah distribusi layanan kesehatan ya, hingga kampanye vaksinasi massal yang ada di negara mereka. Jadi mereka ini sangat memfokuskan pada kesehatan dan ekonomi juga ada gitu. Oke. Jadi militer ini menjadi tulang punggung ya untuk pengelolaan sektor ekonomi di Kuba ini, dengan mengontrol itu sekitar kurang lebih 60% tuh dari bisnis penting yang ada di Kuba. Karena salah satu bisnis yang paling terkenal adalah cerutu Kuba ya. Oke, yang ketiga adalah tipologi militer Kuba ya. Jadi ini yang saya sudah cari bahwa ini termasuk dalam late modern military ya, yang artinya selain menggunakan teknologi militer yang modern,
militer Kuba juga masih kental gitu dengan unsur-unsur wajib militer mereka dan dimensi politik yang cukup kuat ya. Jadi membaur gitu dengan lembaga politik dan masyarakat gitu. Jadi militer Kuba ini masih sangat profesional, cukup profesional, namun masih dipengaruhi oleh doktrin pasca perang dingin ya, dan kepemimpinan yang kita tahu bahwa Kuba adalah negara komunis. Oke, jadi yang keempat model kontrol sipil di Kuba ya. Jadi kontrol sipil di Kuba ini bersifat sangat kuat dan terintegrasi karena partai komunis yang mengembangkan negara Kuba ini penuh dengan militer gitu, dan mereka juga ada struktur pemerintahan gitu yang menjamin bahwa militer Kuba ini tunduk pada kepemimpinan politik. Bahkan di beberapa pemimpin di militer ya, misalnya Raul Castro ya, itu juga memegang jabatan politik yang cukup penting gitu, sehingga kontrol sipil ini terrealisasikan lah lewat hubungan yang cukup erat antara partai sama militer. Jadi dua ini saling berkesinambungan, dan ini menciptakan itu militer yang loyal kepada rezim sekaligus sebagai pendukung gitu untuk kekuasaan politik di Kuba. Nomor 5. Jadi relasi militer dan politik, bisnis serta kemanusiaan di negara Kuba ya. Jadi kita akan bahas militer dan politik. Jadi militer ini adalah sebenarnya salah satu puzzle yang utama ya di sistem politik di Kuba, karena koneksi militer dan partai komunisnya ini cukup memastikan gitu bahwa militer ini menjadi yang penjaga rezimnya gitu, dan sekaligus pemain yang utama ya dalam proses pengambilan keputusan politik ya. Militer dan bisnis ya. Jadi Kuba ini cukup unik. Kenapa? Karena militer itu mengelola gitu berbagai usaha seperti ekonomi penting kayak dari pariwisata itu, industri hingga pertanian ya. Jadi pengelolaan ini itu cukup menyokong ekonomi negara dan menyediakan dana bagi militer serta sosial itu. Jadi yang ketiga, militer dan kemanusiaan. Jadi militer ini cukup aktif dalam bantuan kemanusiaan dalam negeri ya, misalnya saat bencana, dan serta misi solidaritas internasional ya, kepada negara-negara sahabat mereka itu. Jadi mereka ini menorganisir bahwa distribusi bantuan kesehatan masyarakat dan latihan relawan. Jadi militer Kuba ini bukan hanya kekuatan perang, tapi juga aktor sosial dan ekonomi pentingnya yang sangat-sangat terintegrasi dengan politik dan masyarakat. Saya kira sekian dari saya. Terima kasih. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum.